Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziza Rido Amanda dengan NPM 207561125. Saya dari D3 Perjalanan Wisata, Politeknik Negeri Lampung, tahun ajaran 2020-2021. Oke, hari ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki kepada kalian semua tentunya, dengan tema apa yang dimaksud dengan nonverbal communication dan apa saja yang akan dibahas di materi ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materi inti, saya akan memberitahukan kalian semua dulu apa yang dimaksud dengan nonverbal communication. Jadi, menurut saya nonverbal communication adalah komunikasi yang tanpa mengeluarkan kata-kata dari anggota tubuh, contohnya seperti mulut. Jadi nonverbal communication adalah cara berkomunikasi tanpa mengeluarkan perkataan yang bisa langsung didengar oleh orang lain. Dengan kata lain, nonverbal communication itu biasanya mengandalkan gerakan tubuh, bahasa tubuh, ataupun simbol-simbol yang dibuat yang terbentuk dari bagian-bagian tubuh kita ketika kita ingin berkomunikasi kepada orang lain tanpa menggunakan verbal communication. Jadi kalau verbal communication adalah komunikasi yang langsung menggunakan lisan, kalau nonverbal adalah kita menggunakan anggota-anggota tubuh yang bisa membuat lawan bicara itu mengerti tentang apa yang akan kita maksud. Oke, jadi yang pertama itu saya akan memberikan contoh gestur ataupun simbol yang sering kita lihat di Indonesia. Contohnya seperti ini, kita mengacungkan jempol. Jadi kalau di Indonesia, biasanya untuk mengacungkan jempol seperti ini adalah hal biasa, yaitu bisa diartikan sebagai kerja bagus, kerja hebat, atau segala macam, ataupun oke. Itu biasanya orang Indonesia banyak menggunakan nonverbal communication seperti itu ketika lawan bicara ataupun orang lain itu memiliki kinerja yang bagus, ataupun mereka membuat hasil yang lebih baik seperti keinginan kita dan seperti apa yang kita maksud. Jadi kita mengapresiasi pekerjaan mereka dengan mengacungkan jempol kita. Namun, balik lagi, di setiap negara itu bisa mempunyai nonverbal communication yang berbeda-beda artinya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, di Indonesia itu gerakan seperti mengacungkan jempol tangan ini adalah berarti kinerja baik. Namun jika kita pindah ke negara Iran ataupun Afghanistan, kita jangan sekali-sekali mengacungkan jempol seperti ini. Kenapa? Karena di sana itu ketika kita mengacungkan jempol itu bermakna tidak baik. Jadi ketika kita berkunjung ke suatu negara tersebut, bisa dicontohkan oleh negara Iran dan negara Afghanistan. Ketika kita berkunjung ke negara tersebut dan kita mengacungkan jempol seperti ini, itu tandanya kita sedang berbicara seperti mengeluarkan nonverbal communication secara negatif. Jadi di negara tersebut yang saya sebutkan tadi, Afghanistan dan Irak, gerakan seperti ini dianggap seperti pelecehan seksual. Jadi dianggap sebagai melambangkan organ intim reproduksi wanita. Jadi ketika kita sebaiknya berhati-hati ketika kita ingin berkunjung ke suatu negara dan tetap membawa gestur dari negara kita. Karena apa? Karena di negara kita dengan negara orang lain itu pasti akan berbeda-beda maknanya. Jadi kalau kalian bisa berkesempatan berkunjung ke negara lain, saya harap kita bersama-sama untuk melihat dulu dan bisa search dulu apa aja kira-kira gestur yang tidak boleh kita lakukan di sana supaya kita tetap aman juga dan dihargai di negara orang lain tersebut. Lalu yang kedua adalah tanda
peace yang biasanya digunakan oleh orang Indonesia itu seperti gerakan imut untuk berfoto lucu atau segala macam. Namun, jika tadi saya bilang kita kembali lagi ke negara lain, itu artinya beda pasti, maknanya pun beda. Jadi ketika kita menggunakan kata peace ini di Indonesia itu it's okay, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ke luar negeri, in other countries, itu artinya berbeda. Contohnya ketika kita tanda peace ini, jika kita berkunjung ke negara Inggris, Australia, Irlandia, ataupun Selandia Baru, jangan sekali-sekali kita mengacungkan tanda peace 2 ini. Tanda peace begini, itu tidak baik. Mengapa? Karena artinya tadi beda. Jadi ketika kita berfoto di Indonesia menggunakan tanda ini, itu it's okay. Cuman ketika kita berkunjung ke negara lain, seperti yang 4 negara saya sebutkan tadi, itu artinya adalah membicarakan tentang alat reproduksi wanita, yang tentunya itu tidak baik bagi kita. Jadi sebelum pergi, kembali saya ingatkan, semoga kita bisa menghargai budaya-budaya ataupun perbedaan gerakan bahasa tubuh, gestur, seperti non-verbal communication yang ada di negara lain, agar kita tetap dihargai di negara yang kita datangi. Baik, sepertinya cukup dari saya. Semoga sedikit ilmu yang saya miliki ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, agar kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa mengetahui perbedaan-perbedaan budaya ataupun perbedaan-perbedaan non-verbal communication yang ada di setiap daerah, ataupun setiap negara dan setiap belahan bumi yang lainnya. Jadi saya akhiri. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.